Oke semuanya, sekarang kita membahas TOEFL bagian reading ya. Kita mulai dari TOEFL skill reading bagian 1, 2, dan 3. Jadi secara garis besar, saya cuma mau ngasih contoh gimana cara mengerjakannya saja. Tips-tipsnya apa, biar nanti ketika mengerjakan skill 1, 2, dan 3, teman-teman tuh bisa mengerjakan secara mudah tanpa harus membaca keseluruhan teks, biar waktunya juga lebih lebih optimal gitu. Nah, kalau kita bahas soal skill satunya, ini teman-teman bisa sambil ngecek di buku untuk bagian reading skill satu dulu. Kita bahas skill satu. Skill satu teks yang pertama. Teks yang pertama itu diperuntukkan untuk nomor 1 dan 2. Nah, ada berbagai macam cara untuk misalkan teman-teman mau jawab. Ada yang harus baca teksnya dulu, ada yang masuk ke pertanyaannya dulu, ada yang harus dilihat satu-satu kata kuncinya, ada yang seperti itu. Nah, mungkin ada yang kesulitan karena baru pertama kali belajar TOEFL, terutama bagian reading. Nah, oleh karenanya saya coba ngasih cara paling mudah. Cara paling mudahnya adalah kita lihat jenis pertanyaannya dulu. Pertanyaannya ini apa nih? Kalau di skill satu, pertanyaan yang muncul itu adalah tentang di sini kita bisa lihat ada best describe. Di situ ada best describe ya. Ada best describe the topic. Saya underline best describe the topic. Kalau pertanyaannya adalah the topic, kemudian the best title, atau misalkan pertanyaannya kalau di eh, soal nomor yang lainnya itu ada di sini ada the subject, main idea, kemudian ada mainly discuss, ada best title. Itu semua jenis pertanyaan itu kurang lebih cara menjawabnya sama. Jadi mau best topic, best title, main idea, mainly discuss, the subject, maka cara menjawabnya itu sama. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus mencari jawabannya di kalimat pertama di paragraf tersebut. Dan ingat, kalimat pertama itu selalu berakhiran dengan titik. Kalau belum titik, ya belum satu kalimat. Titiknya itu titik akhir kalimat ya, bukan titik singkatan kayak ini, bukan singkatan kayak ini, tapi benar-benar titik. Dan di situ mau berapa banyak koma, ada 5 koma, 10 koma, 100 koma. Kalau belum titik, berarti itu belum satu kalimat. Karena patokan kita adalah satu kalimat. Nah, kalau kita cermati, kalimat yang bisa kita temukan di sini adalah ini nih, dari kata Fort Knox sampai kata gold deposits. Berarti satu kalimat ini. Nah, ketika pertanyaannya adalah topik, kemudian ada title di sini seperti yang nomor 2, maka sisanya kita tidak perlu membacanya. Sorry, sisanya khusus pertanyaan ini ya. Khusus pertanyaan ini kita nggak perlu baca sisanya. Cukup cari jawabannya di kalimat pertamanya aja. Jadi yang sisa-sisanya nggak perlu dibaca. Nah, cara menjawabnya adalah kita cermati dulu isi dari teks tersebut apa. Misalkan di sini Fort Knox itu adalah sebuah tempat yang menjadi pangkalan militer, di mana Fort Knox itu menjadi tempat penyimpanan. Dia itu kayak kontainer, kayak dom, kayak bunker, atau mungkin juga kayak brankas besar, di mana itu berisi sebuah hal yang sangat penting dari Amerika, yaitu adalah government's gold deposit, cadangan emas milik pemerintah Amerika. Nah, kita tahu nih bahwa Fort Knox itu informasinya dia pertama pangkalan militer, tapi dia sekarang lebih terkenal di mana dia fungsinya menjadi tempat penyimpanan cadangan emas milik negara. Itu informasi di satu kalimat tersebut cuma itu, nggak ada isi pembahasan lainnya. Maka kita simpulkan isi dari satu kalimat pertama tersebut, kemudian pilih jawaban yang isinya sesuai.
Kalau kita cermati di pilihan nomor satu A, B, C, D, yang isinya membahas Fort Knox itu adalah tempat penyimpanan cadangan emas milik pemerintah. Maka jawabannya adalah yang pasti yang B. Tidak mungkin yang A. Karena B itu satu-satunya yang menjawab. Federal di sini menggantikan kata government, gold depository, tempat penyimpanan emas milik pemerintah. Nah, kan kita sudah tahu ya, kalau Fort Knox itu tempat penyimpanan emas milik pemerintah. Nomor dua juga sama. Kita cari jawabannya yang dia itu apa namanya? Isinya sama. Dia membahas tentang Fort Knox sebagai tempat penyimpanan cadangan emas milik negara. Maka jawabannya adalah yang C, di mana Amerika menyimpan emasnya. Kita nggak bahas tentang Kentucky, nggak bahas kunjungan ke Kentucky, nggak bahas. Kita nggak bahas keamanan dari Fort Knox, nggak bahas. Kita nggak bahas tentang apa namanya berangkas besar dari semen, nggak bahas itu. Tapi kita bahasnya ada tempat penyimpanan emas milik pemerintah di Fort Knox, Kentucky. Itu aja. Nah, cara menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya bersihkan dulu coretannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang ada di slide ini, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kemudian sampai nomor 9, caranya sama. Karena yang ditanyakan di nomor 3 di sini subject, the subject of the passage. Yang nomor 4 di sini the main idea of the passage. Kemudian mainly discuss, best title. Kemudian di sini ada main idea, best title, the subject in fourth paragraph. Hanya paragraf 4 ya. Subjek tapi cuma di paragraf 4 yang nomor 9. Maka caranya sama nih teman-teman. Caranya seperti yang ini, kita harus mencari jawabannya di kalimat pertamanya saja. Maka cara menjawabnya kita tinggal cari kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya untuk nomor 3 dan sampai 4 itu dari kata one sampai kata another. Maka sisanya kita tidak perlu baca. Khusus jika pertanyaannya seperti itu ya, sisanya tidak perlu baca. Kita cukup baca dari kata one identifying characteristic of mineral is their relative hardness which can be determined by scratching one mineral with other. Salah satu cara mengidentifikasi karakteristik minerals ya kayak batuan segala macam, itu dengan menunjukkan tingkat kekerasannya, yaitu dengan cara di scratch, digores antara satu mineral dengan yang lain. Kita sudah tahu isinya, cara mengidentifikasi karakteristik sebuah mineral itu dengan cara digesek. Nah, kita simpulkan, oh isinya itu cara mengidentifikasi mineral yaitu dengan cara digesek satu sama lain. Maka informasinya sudah ketemu, kita ambil kesimpulannya, pilih di pilihan nomor 3 yaitu A, B, C, D yang informasinya sama seperti informasi di kalimat pertama tersebut. Pilih jawabannya, maka itu jawaban yang betul, yang informasinya sama dengan kalimat pertama. Bukan kalimat-kalimat selanjutnya, tapi hanya kalimat pertama saja. Kita lanjut ke teks yang selanjutnya. Teks yang selanjutnya di sini nomor 5 dan 6. Nah, gimana kalau ada dua paragraf? Kalau tadi kan satu paragraf. Caranya sama teman-teman. Kurang lebih itu kita baca kalimat pertamanya aja. Berarti dari kata hurricanes sampai oceans. Sisanya nggak perlu dibaca. Sisanya nggak perlu dibaca. Kemudian kita baca kalimat pertama, paragraf keduanya. Kalimat pertama, paragraf satunya udah. Sekarang kalimat pertama, paragraf kedua. Oke, sampai sini. Sisanya nggak perlu dibaca. Dibaca dulu kalimat pertama, paragraf pertama. The hurricane generally occur in the North Atlantic. Terjadinya hurricanes itu yang kita bahas ya. Yang kita bahas ini cuma pembahasan yang terjadi di North Atlantic, bukan di tempat-tempat lain. Yang dimana kalau di North Atlantic, hurricanes itu terjadi di antara bulan Mei sampai November dan puncaknya di bulan September.
Bulan-bulan lain itu terjadi tapi jarang sekali. Oke, di bulan Desember sampai April terjadi tapi jarang sekali. Jadi kita udah tahu nih, kalimat pertama, paragraf pertama informasinya pembahasan tentang hurricanes di North Atlantic aja, bukan di tempat-tempat lain. Waktunya dari dari Mei sampai November, puncaknya September. Oke. Kemudian kalimat pertama, paragraf kedua, kita cari informasinya nih. Of the tropical storm that occur each year in the North Atlantic. Dari sekian banyak badai, hurricanes yang terjadi di North Atlantic, paling cuma 5 yang bisa dikategorikan sebagai hurricanes yang dia itu cukup kuat. Oh, berarti dari Mei sampai November paling enggak ada 5 kali terjadi hurricanes. Kalaupun ada cuaca yang nggak bagus, itu nggak bisa dikatakan hurricanes karena tidak cukup kuat, yang itu tidak powerful enough gitu. Kalau diambil dari kalimat pertama paragraf kedua, maka kita tahu nih, kita ambil kesimpulan dari keduanya, kita gabungkan. Pertama, teks ini membahas tentang hurricanes yang terjadi di North Atlantic. North Atlantic aja, bukan di tempat-tempat lain. Yang terjadi di bulan Mei sampai November yang puncaknya September. Dan dalam kurun waktu tersebut hanya terjadi 5 kali saja sepanjang tahun karena cuma ada 5 yang cukup kuat untuk disebut sebagai hurricane, sisanya enggak. Nah, maka informasi itu kita simpulkan dua-duanya dari masing-masing kalimat pertama di paragraf 1 dan 2. Kita pilih jawabannya yang bisa merangkum kedua kalimat pertama tersebut. Jadi jawabannya itu harus mewakili kalimat pertama, paragraf pertama, dan kalimat pertama, paragraf 2. Jangan hanya mewakili kalimat pertama, paragraf pertama, atau mewakili saja kalimat pertama paragraf 2. Itu salah. Harus bisa mewakili kalimat pertama di keseluruhan paragraf. Oke? Begitu juga yang nomor 6. Pilih yang informasinya mewakili kalimat pertama di masing-masing paragraf. Paragraf 1 iya terwakili, paragraf 2 juga terwakili. Nah, begitu juga dengan teks yang ini nih. Yang ini juga sama, apalagi teksnya di sini ada 4 paragraf. Maka baca dulu kalimat pertamanya di masing-masing paragraf. By the way, ini kalimat pertamanya khusus yang paragraf 1 itu cuma sampai sini ya. Ini harusnya titik, bukan. Sampai sini ya, jadi tahu. Kalau nonton video ini pasti tahu, titiknya sampai sini. Nah, kita tahu bahwa ini agak panjang, ada 4 paragraf. Maka kita ambil kesimpulan di masing-masing paragraf dengan membaca kalimat pertamanya aja di masing-masing paragraf. Paragraf 1 baca kalimat pertamanya aja. Paragraf 2 baca kalimat pertamanya aja. Paragraf 3 juga sama, baca kalimat pertamanya aja. Paragraf 4 baca kalimat pertamanya aja. Kemudian seluruh kalimat pertama masing-masing paragraf kita simpulkan. Baru itu jawabannya. Kalau kita bisa lihat eh, di nomor ke-7 itu cara menjawabnya harus baca keseluruhan kalimat pertama di masing-masing paragraf. Nomor 8 juga iya. Yang beda adalah nomor 9 karena yang ditanyakan itu hanya paragraf 4-nya aja. Cukup baca kalimat pertama, paragraf 4 langsung ketemu jawaban untuk nomor 9. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke skill yang kedua. Skill yang kedua juga kurang lebih sama nih sebenarnya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau tadi kita ambil kesimpulan, kalau di skill kedua ini kita sinkronkan. Apakah ada hubungan antara kalimat pertama, paragraf kedua, 1, 2, dan 3. Jadi cara menjawabnya itu sebenarnya kurang lebih sama. Kalau misalkan pertanyaannya ada kata organize, kemudian di sini what if, ini hanya paragraf ketiga aja ya. Terus ada kata included in the first paragraph. Di sini ada third paragraph differ from the second paragraph kayak gitu atau organize kayak gitu. Itu ada hubungannya di mana pembahasannya adalah kita mencoba mensinkronkan informasi di paragraf 2 dan 3 biasanya ya.
Apakah itu pembahasan yang bertolak belakang antara paragraf 2 dan 3 atau sesuatu yang sama, fakta-fakta yang sama yang kita gabungkan, atau itu dua fakta yang saling berbeda tapi saling melengkapi. Kita ambil contoh di sini kalimat pertama di paragraf pertamanya itu dari kata konflik sampai dengan kata undesirable. Conflict within organization is not always viewed as undesirable. Konflik dalam sebuah organisasi itu tidak serta-merta selalu dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan. Oh, berarti ada hal yang diinginkan juga. Kalau kita lihat di paragraf kedua di sini, sampai sini ya, kalimat pertama paragraf kedua, kalimat pertama paragraf ketiga sampai sini. Kita bisa melihat, according to traditional view of conflict, berdasarkan sudut pandang tradisional, konflik itu berbahaya untuk organisasi. Titik sampai situ. Oh, berarti kita ambil kesimpulan. Paragraf pertama menyebutkan kalimat pertamanya bahwa konflik itu tidak serta-merta dilihat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Berarti ada yang tidak diinginkan dan ada yang diinginkan. Untuk paragraf keduanya, kalimat pertamanya menyebutkan konflik itu harmful, membawa sesuatu yang negatif, berdampak negatif, merusak, menghancurkan. Intinya dampaknya negatif. Kalau yang paragraf 3 kalimat pertamanya, the interactionist view of conflicts, on the other hand, sebaliknya melihat konflik itu bisa causing positive changes to occur, bisa memberikan dampak positif bagi organisasi. Berarti kita melihat dua sudut pandang yang berbeda. Maka kita ambil kesimpulan nih, oh pembahasan ini pembahasan tentang sudut pandang konflik, dua sudut pandang konflik yang berbeda, di mana paragraf 2 meng-highlight pembahasan tentang konflik yang negatif. Paragraf 3-nya meng-highlight pembahasan konflik yang berdampak positif. Maka kita gabungkan di sini membahas dua sudut pandang konflik yang saling bertolak belakang. Maka kita pilih nomor satu, mana nih informasinya? Kita sinkronkan nih. Informasi konflik yang saling bertolak belakang antara satu positif dan satu negatif. Maka kita pilih yang B. Contrasting view. Sudut pandang yang saling bertolak belakang terhadap konflik are presented, dipaparkan di situ. Kita nggak bahas tentang asal muasal tentang konflik, kita nggak bahas two theories, dua orang teoritis atau pakar yang membahas konflik, nggak ada pakar di situ nggak disebutkan, atau contoh dari konflik nggak disebutkan. Tapi antara satu paragraf satu dengan yang lain membahas tentang contrasting view tentang konflik. Informasi yang selanjutnya kita bahas paragraf 3. Tapi ingat kalau jenis pertanyaannya seperti ini, paragraf 3 harus masih ada hubungannya dengan paragraf 2. Mungkin kita bisa melihat jawabannya, oh kayaknya yang C nih. Outline interactionist view of conflict. Betul yang itu. Tapi kalau kita melihat itu nanti tidak ada hubungannya dengan paragraf 2. Harus ada hubungannya dengan paragraf 2 karena kita mensinkronkan antara satu paragraf dengan yang lainnya. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang D. A description of one of opposing view of conflict. Sebuah deskripsi yang dia itu berbeda dari sudut pandang konflik yang lainnya. Sudut pandang yang mana? Yang Pak dia ada di paragraf kedua. Yang saya hapus dulu. Untuk nomor selanjutnya juga sama. Cari jawabannya di masing-masing paragraf. Kalimat pertamanya, baca dulu, oh ini pembahasan tentang IQ, ini secara teori, ini secara praktikal. Baca dulu kalimat pertamanya, sinkronkan, gabungkan kedua informasinya, ambil kesimpulannya, baru jawab pertanyaannya sesuai dengan informasi yang didapat. Kalau nomor 3 ini cuma first paragraph. Informasi apa nih di paragraf pertama? Kalau yang nomor 4 di sini pembahasannya adalah di paragraf 3 berbeda dengan paragraf yang kedua. Harus ada hubungannya nih. Paragraf 3 apa nih? Kok bisa berbeda dengan paragraf kedua? Memang bahas apa? Gitu. Ada kaitannya antara paragraf 3 dan paragraf kedua. Begitu juga yang selanjutnya di sini. Ini membahas tentang Great Salt Lake.
Di mana di sini ada dua fakta yang berbeda. Fakta yang pertama dibahas di paragraf kedua, fakta yang kedua dibahas di paragraf ketiga. Kita sinkronkan, kemudian cari tahu kaitan antara keduanya, baru kita gunakan untuk menjawab nomor 5 dan nomor 6. Nah, selanjutnya kita bahas untuk yang skill yang ketiga. Skill yang ketiga di sini agak berbeda dengan yang tadi karena di sini pertanyaannya udah beda. According to the basic, berdasarkan teks, what happens during ice age? Nomor 2 juga sama. The passage cover how many different method recognizing past ice ages. Paragraf 3 juga sama. According to the passage, what in the rock strata is a geologist of the past ice age? Cara menjawabnya sederhananya adalah kita cari tahu dulu kata kuncinya yang ada di um, pertanyaan. Kata kuncinya itu apa? Kata-kata yang diambilkan dari teksnya. Oh, sorry. Kata-kata yang diambilkan dari teksnya. Maaf, saya hilangkan dulu. Kata-kata yang diambil dari teksnya itu maksudnya apa? Contohnya ini. Kata an ice age. Itu kan diambilkan dari teks. Kemudian methods of recognizing past ice ages. Nomor 3 kata-kata yang diambilkan dari kata teksnya adalah the rock strata is a geologist of past ice age. Paling itu ya. Nah, maka cara menjawabnya kita mulai dari nomor 1 dulu. Di sini cara menjawabnya adalah cari kata kunci tersebut di teks. Kita langsung cari nih, mana kata ice age? Di sini ada ice age, di sini ada ice age, di sini ada ice age. Ada 3 kata ice age. Dan pertanyaannya adalah apa yang terjadi selama ice age? Kita cari tahu di 3 kata ice age tersebut. Kalau sudah ketemu ya udah. Kalau belum ketemu di kata ice age yang pertama, ya kita cari di kata ice age yang kedua. Kalau nggak ketemu di keduanya, maka berarti jawabannya di kata ice age yang ketiga. Tapi kalau sekali baca di ice age pertama sudah ketemu, maka ya sudah, jawabannya ada di situ. Di sini disebutkan those periods when ice covers extensive areas of earth. Oh, ini adalah masa di mana es itu menyelimuti seluruh sebagian besar area permukaan bumi. Oh, sudah ketemu nih. Apa yang terjadi? Ya, itu adalah periode ketika es itu menyelimuti permukaan bumi secara luas. Oh, kayak gitu. Berarti kita cari jawabannya nih, informasi ice age terkait apa yang terjadi di masa tersebut ya. Ketika es menyelimuti permukaan bumi secara luas. Cari di pilihan ganda yang informasinya sama dengan informasi tersebut. Jawabannya adalah C. Seperti itu, mudah banget. Nah, yang kedua kita lihat nih. Kata kuncinya adalah methods recognizing past ice ages. Di sini di mana ada kata past ice ages. Kata past ice ages di sini cuma ada satu. Ini aja. Past ice ages. Kata recognize di sini muncul kata recognize 2 kali. Maka kalau udah kayak gitu tahu jawabannya adalah 2. Gampang banget. Tapi mungkin ini terlalu mudah ya. Contoh soalnya lebih cenderung mudah. Maka cara sederhananya kita harus tetap baca dulu. It can be recognized from strata bla 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 bla. Kemudian yang selanjutnya ice ages can also be recognized from land formation that have been produced from bla 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 bla. Berarti caranya ada 2. Maka jawabannya langsung ketemu 2 cara. Yang selanjutnya di sini saya coba hapus dulu. Kata kunci yang ketiga adalah the rock strata di sini. Apa nih? What in the rock strata? Apa yang ada di rock strata? Rock strata ini nih ya. Kata rock strata cuma ada 1. Maka kita cari tahu jawabannya di situ. Rock strata. Rock strata itu apa? Rock strata itu adalah itu menunjukkan bukti dari foreign materials, materi-materi asing. Foreign kan asing. Deposit yang tersimpan dengan adanya dinding es yang bergerak dan glasir yang mencair. Jadi rock strata itu di situ tuh di dalamnya tuh ada material asing yang tersimpan. Tersimpannya kenapa kok bisa tersimpan di situ? Karena ada es
dinding es yang bergerak dan ada glacier yang mencair. Maka kita bisa tahu nih, oh rock strata itu adalah material-material asing yang tersimpan karena ada es yang bergerak di situ. Maka kita cari, oh bukan es, tapi material asing, bukan melting glacier. Penyebabnya karena ada melting glacier ya, bukan Yusuf Valleys, tapi substances from other areas. Substances menggantikan kata materials, from other areas menggantikan kata foreign. Seperti itu cara menjawabnya. Nah, untuk teks-teks selanjutnya gimana? Teks-teks selanjutnya ya sama sebenarnya. Kita cari dulu kata kuncinya yang mana, baru kita cari jawabannya berdasarkan kata kuncinya. Kalau nomor 4 di sini kata kuncinya adalah ventricles. Kata kunci nomor 5 di sini blood pushes into arteries from ventricles. Maka cari tahu jawabannya. Ini pembahasan tentang jantung ya. Jantung kan ada 4 ruang. Ada 4 ruang nih. Nah, kita harus cari tahu ventricle yang mana, arteries yang mana, alur darahnya gimana, kayak gitu. Kata kunci nomor 6 itu adalah eh, mendapatkan heart gets blood. Jantung mendapatkan darah dari body tissues and passes it into the lungs. Kata kuncinya ada di teksnya. Cari dulu kata-kata tersebut di teks, baru simpulkan jawabannya di pilihan ganda yang mana yang paling tepat. Begitu juga yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ini kata kuncinya nomor 7 adalah the golden age of railroads. Nomor 7 di sini ada result. Kata result, uniformity sama track gauge. Maka kita cari kata result, cari kata uniformity dan kata track gauge. Dan ingat, pertanyaannya adalah which of the following occurred sebagai hasil ya, yang ditanyakan itu hasil dari penyatuan rel kereta api. Nomor 9 di sini harusnya standard time ya. Jadi di sini harusnya standard time. Kata kuncinya adalah standard time. Kita cari kata standard time di teks sebelumnya dan itu akan ketemu jawabannya. Standard time kata kunci. Seperti itu cara menjawabnya untuk skill 1, 2, dan 3. Ingat untuk skill 1, triknya adalah ada di kalimat pertama masing-masing paragraf, kemudian dikombinasikan, ambil kesimpulan, itu jawabannya. Kalau skill yang kedua kurang lebih sama. Gabungkan informasi di masing-masing paragraf, kalimat pertama masing-masing paragraf, kemudian coba disinkronkan informasi di paragraf 1 dengan yang lainnya. Oke, untuk para skill ketiga, cara menjawabnya adalah lihat kata kuncinya dulu, cari kata kunci tersebut di teks, kemudian baca yang ada kata kuncinya ada aja, kemudian cari informasi yang kurang lebih sama dengan yang ada di kata kuncinya di pilihan ganda. Itu jawabannya. Itu aja untuk pembahasan kali ini. Tadi saya sudah ngasih contohnya, berarti sisa yang belum saya contohkan tinggal dikerjakan. Kerjakan di buku seperti biasa, kemudian ditandatangani, difoto, terus upload di OnClass. Kayak gitu aja, semuanya itu. Oke, terima kasih sudah bergabung. Semoga semua sehat selalu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Jangan lupa untuk dikerjakan sisa-sisanya ya. Tadi yang nomor 1, 2 kan udah semua. Skill 1, 2, 3. Berarti tinggal sisanya aja yang dikerjakan. Kayak gitu. Langsung dikerjakan di buku. Ambil gambarnya, upload di OnClass seperti biasa. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu dimanapun semuanya berada.